Nah, nanti saya jelasin lagi, nanti saya jelasin. Kita masuk ke ini aja. Oke, selamat pagi. Ya, untuk Bapak Rijal dan Ibu Marianti, ya salam sejahtera untuk kita semua dan salam leluhur ya. Nah, kita bertemu di pertemuan pertama. Saya sambil duduk aja untuk operasi yang lebih enak. Di mana nama mata kuliah ini DPW lanjutan. Kalau dibilang ada kata lanjutannya berarti sebelumnya ada episode, ya ada episode pendahulunya. Apa itu nanti saya jelasin. Perkenalannya, nama saya Yohanes Setiawan Japriyadi, emailnya ini, homepage-nya ini, WA-nya, dan ruangannya yang di bawah ini. Tunggu. Udah jelas nih tulisannya. Tunggu di skip dulu. Ulang. Tutup lah, masih tunggu ya. Ada apa ini dia yang tutup nih? Sebenarnya di bawah ini ada tulisan tuh, ruangannya di tengah-tengah lab ini. Jadi di sekarang ini lab 4 namanya. Nah, sebelahnya lab 3 ada ruangan kami di BSI itu. Kalau dulu D3-nya saya dari Amikat Maluhur. Dari alumni sini, S1 S2-nya dari Budi Luhur. Oke. Nah, yang ini biar cepat aja ya, saya nggak usah tanya maksudnya apa. Jadi ceritanya yang akan kita pelajari ini, dia langkah demi langkah, step by step. Jadi yang hari ini, ya kalau mau dibahas di pertemuan berikutnya, hari ini nih harus selesai dulu pembahasannya. Jangan langsung ngikut di pertemuan selanjutnya, nggak akan nyambung. Misal yang tadi itu kalau Bapak Ibu ingat, saya udah ngasih tahu localhost template yang ada folder template kan. Nah, pertemuan selanjutnya tiba-tiba template, apa itu template? Ternyata template itu admin LTE misalnya. Nah, jadi ceritanya harus melewati yang pertama dulu baru bisa kedua. Nah, maksudnya apa? Jadi kalaupun berhalangan hadir di suatu pertemuan yang kayak hari ini nih, jangan lupa lihat rekaman yang saya bilang saya share nanti di YouTube saya. Apa YouTube saya nanti bisa dilihat ya. Tinggal dicari nama, pokoknya ada di situ lah video-videonya, gambarannya apa. Nah, lanjut ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Nah, ini mungkin yang saya perlu jelasin. Nanti ini nih tergantung ya. Kalau stabil maksudnya, rencana sendiri offline rencananya. Kenapa dibilang offline rencananya gini? Kalau kita mendapat yang namanya, bukan ini, jadwal dari apa tuh ya, dari sekretariat kelas karyawan kan modelnya gitu nih ya. Sesi perkuliahan KRS udah 31, terus perkuliahannya mulai hari ini sampai 3 Desember. Perkuliahannya sesuai kesepakatan ya enggak. Terus kita dijatahin di lab 4 10.30 sampai jam 12. Nah, maksudnya secara default sih harusnya offline. Yang online tuh kenapa? Ya, yang masa pandemi waktu itu tuh. Ceritanya gitu. Jadi pendahulu kalian yang udah pernah kuliah pun dulunya offline di sini. Oke. Nah, ada tapinya yang saya bilang. Kalau kenyataannya ternyata banyak yang berhalangan, ya mau nggak mau kita beralih ke online. Oke. Di mana online-nya? Di Classroom. Pakai email yang mana? Email mahasiswa Maluhur. Kalau belum punya, hubungi saya. Kalau merasa belum punya, udah punya semua? Oke, bagus. YouTube itu nanti ada video pembelajaran dan penjelasan kayak gini nih. Yang sekarang sedang saya jelasin ada di situ. Jadi, kalaupun berhalangan hadir kayaknya nggak mungkin juga ketinggalan materi. Asak kawa bisa maksudnya. Karena saya rekam. Oke. Kemudian apa yang perlu kalian lakukan? Ya ATM dulu. Ngeliat dulu. Ya, tiruin. Kalau udah niru, baru modifikasi kalau udah ngerti. Nah, terus gini yang penting yang paling bawah nih. Di Telegram yang saya kabarin Bapak Ibu Japri itu, yang saya WA, itu tuh channel namanya. Channel tuh tapi bukan produk yang kecantikan yang huruf CC itu ya. Channel tuh yang apa yang kayak gini nih, saya gedein dulu. Jadi, yang ada tulisannya mana ya dia ya? DPW KL ini kan diskusinya. Nah, yang tanpa kata-kata diskusi, ini nih channel. Sifatnya satu arah. Jadi kalau kalian mau tahu apa saya ada nyampein info apa, dilihat di channel. Ingat satu arah. Kalian nggak bisa ngirim pesan di sini, hanya adminnya yang bisa. Nah, kalian bisa bertanya atau diskusinya ya setelah ngelihat grup diskusinya ini.
Ini kan view channel, view channel ini isinya ya nggak. Untuk didiskusikan kalian bisa klik. Nah kayak gini nih, diskusiannya apa? Nanti ada tulisan diskusinya ini untuk diskusi. Oke. Apa maksudnya? Yang ini nih diskusi nih yang kayak nanya gini, polling segala macam tuh adanya di diskusi dua arah di sini. Ya. Ya, tapi ini yang kelompok J nih, yang kalian nih yang ada kata-kata diskusi. Nah, yang channelnya, nah ini kan dia ngabarin Japri. Ya kalau berhalang hadir kayak gini nih, kayak beliau nih, Siria nih. Kakak, sekali lagi ini channel, yang diskusinya adalah yang ini nih. Oke. Yang ada saya nyampain ini. Jadi ini nih bisa dua arah, ada tapinya. Kadang kan kalian bakal bingung tuh ngelihat banyak tulisan di situ. Nah, makanya fokusnya di channel sebenarnya. Kalau pertanyaan, tanya jawab, diskusi ya diskusi ini. Itu ya. Harusnya jelas lah. Karena dua macam barang dia. Satu aplikasi tapi dua macam. Nah, kenapa nggak pakai WA? Ada orang lain kan pakai WA kan? Nah, kenapa kira-kira? Kan mata kuliah lain pakai WA. Kira-kira? Hah? Penyimpanan? Oh, iya. Nah, kayak gini. Ibu Marianti itu ya. Ada nggak ya masuk di sini ibu nih? Ada nggak nama ibu nih? Yang mana ibunya nih? Nih ya, ada ya. Masuknya entah kapan dah masuknya pokoknya ya. Tapi ibu bisa ngeliat nggak yang di atas atas nih? Yang dari paling atas bisa. Sama kayak yang di grup diskusi ini sampai paling atas bisa dilihat. Nah, salah satu kelebihannya itu maksudnya. Jadi kalian nggak ada alasan, Pak, saya baru gabung, nggak tahu informasi sebelum-sebelumnya, nggak ada alasan. Ya, iya, nggak dapat info kan yang sebelumnya apa. Oke, terus kemudian kita bisa melakukan polling, bisa melakukan ini pin ya atau menyematkan informasi. Jadi, oh ini informasi apa nih typing master, kalian tinggal klik. Oh tentang apa nih berhasil hadir, bisa tinggal klik. Jadi info-info pentingnya bisa segera diketahui. Di WA nggak ada, ya nggak. Nah, kapan download pun dia nggak ngaruh di sini. Jadi contoh nih ya, yang di PW nih, saya ada ngirim link YouTube-nya, ada admin LTE, ada demo ini, ada ini banyak. Nah ini nih di download juga untuk ngerjain tugas nih, karena ada kaitannya dengan tugas ini. Jadi kapan downloadnya nggak ngaruh dia, selama nggak dihapus. WA beda ya, harus di download, orang udah hapus udah hilang. Jadi kalian kapan-kapan sign in lagi baru download juga bisa, ini dia nggak hilang. Itu ya. Jadi ya saya mencari yang lebih praktisnya lah, jadi nggak ada alasannya ketinggalan materi. Harusnya ini udah cukup jelas ya. Lanjut ya. Kemudian untuk perkuliahan ini jangan malu bertanya dan jangan malu menjawab ya. Itu aja yang saya minta. Jadi ya ibaratnya aktif di sini. Aktif live mencatat dan aktif browsing. Berarti kita butuh koneksi internet. Kenapa ya? Untuk menggampangkan kita ngerjainnya. Jadi saat pada pelaksanaannya pun nanti kalian kan udah masing-masing kerja nih, ya nggak mungkin kita tutup mata dari browsing. Ya tetap harus ya sambil di ada dasarnya udah tahu, sambil browsing untuk melengkapi ilmu tadi. Kemudian kita ya sambil belajar sambil diskusi ya, koordinasi. Tadi tuh ada channel, ada grup, itu untuk tanya jawab. Oke, jadi jangan ragu-ragu kalau ada pertanyaan tanya. Tanyanya di grup diskusi ya. Kenapa nggak japri? Ya biar yang kalian tahu tuh temennya tahu juga. Tuh, lanjut. Nah, terus ini yang penting juga nih. Jadi di web mahasiswa kalian harap ya data akademik tuh diisi masing-masing. Khususnya ada foto, nama, NISN, nama ibu kandung dan seterusnya diisi yang benar. Karena ini nih datanya untuk pelaporan nih. Ya, kalau udah lihat outputnya PDF-nya. Jelas ya? Ini. Jadi untuk kalian masing-masing nih sebenarnya. Jadi untuk pelaporan data kirim ke saya, nanti saya yang upload. Jadi saya perlu lihat dulu. Jadi ini kenapa foto yang ini atau yang Dora itu sengaja biar peka kalian, dan ada yang salah nih dengan foto saya biar benar gimana. Nah, kirimlah foto kalian masing-masing. Oke, lanjut ya. Iya, Japri, jangan di grup kalau foto ya. Ya, kalau urusan pertanyaan mata kuliah di grup.
Kalau urusan yang begini ini kan di luar urusan kampus di Japri. Lanjut ya. Nah, ini udah tahu semua penentuan nilai. Apa baru sekarang masuknya? Lah tahu. Udah lihat nonton YouTube-nya gitu gimana kan Ah, penjelasan di YouTube-nya. gini, kalau kehadiran kalian udah pasti 100 karena kelas karyawan. Berarti 10% dari 100, 10. Tugasnya masih ada tanya, UTS masih ada tanya, UAS masih ada tanya. Tapi bobotnya 20, 30, 40. Kalau tugasnya dapatnya 80, berarti kali 20 itu 16 angkanya. Ini kan tadi pasti 100. 10 tambah 16, 26. Nah, sisanya berapa nih? Ya tergantung. Jadi dia skala nilainya 0 sampai 100. Nanti dikaliin bobot nih, dijumlahin dapatlah nilai akhir. Tapi tenangnya nanti bisa ditambahin dari sikap dan etika atau bisa dikurangin juga dari sikap etika. Nah, di sini maksudnya apa ya? Kita saling kerjasama lah, jadi anak yang baik maksudnya. Ya, itu saling menghormati. Ya, ujung-ujungnya siapa sih yang nggak senang kalau lulus semua ya nggak? Syukur-syukur dapat A. Nah, gitu. Kita lanjut. Harusnya udah tahu lah ya itu ya. Kalau berhalangan hadir kabarin saya Japri di Telegram, nggak usah di grup. Ya, sampaikan identitas lengkap. Jelas lah ya harusnya. Ini kalau udah tahu nilai akhir tadi, perjumlahan dari 4 elemen ini yang udah kena bobot, kalau nilai akhirnya itu 81 itu bisa A. Mulai dari 71 sampai 80 B dan seterusnya. Intinya ya usahakanlah dapat A. Terus caranya gimana Pak biar dapat A? Cukup dengar dan lakukan sih. Udah itu aja dulu. Nggak mungkin sulit lah. Kalau mau istilahnya. Kalau nggak mau ya susah. Saya ulangi ya, kalau mau dapat A ada caranya. Cuman nih, ya kerjain. Ya intinya tiru dulu apa ini Pak Hami bener-bener yang saya bilang, konsentrasi, logikanya jalanin, udah aman harusnya. Karena ya ujungnya yang kita pelajari ini mata kuliah ini kepakai untuk skripsi nanti juga. Ya, otomatis kan bikin sistem, ya sistem informasi. Harusnya itu udah tahu. Ini ngumpulin tugas UTS UAS, identitasnya jangan lupa. Keterlambatan sih saya nggak mau masalahkan lah, tapi yang mau saya bilang nih waktu belajar di kelas karyawan ini pendek. Tahu-tahu ini kita udah 30 menit, bentar lagi jam 11. Tahu-tahu udah mau pulang lagi maksudnya. Nah, terlalu cepat. Jadi ya usahakan bisa tepat waktu lah. Oke. Sip. Ini kalau mau dapat suksesnya ya harus kawal dulu, harus proaktif, ya percaya saya bilang, nurut dibilangi, peduli peka, jangan diam-diam aja maksudnya. Mentang-mentang nggak ditanya kalian diam ya, jangan lingah atau jangan santuy juga maksudnya dan seterusnya. Tinggal dibaca aja lah nih ya. Ini sih harusnya kalian belum dicatat lah ini sampai sekarang biar kita cepat aja karena bahannya udah ada. Nah, ini absen online-nya untuk yang saya ngabsen tadi, kebetulan baru 2 orang ya, saya tulis manual aja kayak gini, ya. Karena kalau banyak orang, saya biasanya break dulu. Kebetulan dari belasan orang yang kalian ini, kenapa saya bilang belasan nih? 13 nih termasuk saya, kayaknya, ya. Di sini ada belasan nih, termasuk saya yang di paling bawah nih. Jadi ya 12 sebenarnya kalian. Itu pun masih ditanya ada nggak yang belum masuk ya, tapi walaupun dia baru masuk ya setidaknya dia nggak akan ketinggalan info karena info itu sudah ada. Nah masalahnya tergantung dia, kembali ke dia mau apa enggak. Kita lanjut. Nah ini yang mau saya jelasin ceritanya. Kita ini di posisi ini nih sekarang, DPW lanjutan. Normalnya kalian harus ngikutin pemrograman web dasar, lanjut ke DPW-nya baru ngikutin mata kuliah ini. Nah, pertanyaannya, Pak Rijal dan Ibu Mariati ini udah ikut belum pemrograman web dasar? Nah, bagus. Ya, Pak Rijal udah juga. Udah dapat, udah diakui. Nih, tapi ini udah diakui di mata kuliahnya. Oh, bagus. Jadi minimal dulu sudah belajar HTML gitu ya? Oke, berarti dasarnya udah ada ya. Nah, kenapa? Karena rata-rata kalau ngikutin ini tanpa dasar tuh sulit. Karena di sini kita udah masuknya ada HTML, CSS, JavaScript, oke. Terus ada PHP, ada MySQL. Oke, barang itu adanya di dasar ini. Sip lah kalau udah. Nah, kemudian nanti ada mata kuliah lagi rekayasa web, udah belum?
Nanti ada mata kuliah ini, kelanjutannya beberapa teman kalian mungkin udah karena mereka ngeloncat ngambilnya. Dan terakhirnya ada pemrograman web bisnis. Nanti ada yang berbasis objek, ada frameworknya. Tapi yang mau saya ada hubungkan seperti ini. Jadi permintaan prodi SI-nya, mata kuliah DPW lanjutan ini nanti dilanjutin di pemrograman web bisnis. Nah maksudnya apa kayak gini? Ini perlu dijelasin teknisnya nih. Ini saya tutup aja. Apa maksudnya saya sampaikan seperti itu? Ini tutup dulu. Nah ini ceritanya. Jadi, yang demo DPWL tadi disebutnya adalah front end. Yang saya udah kopiin ke kalian, itu program tuh udah jadi tuh. Mau dibawa skripsi pun sebenarnya dia udah jadi juga. Nih, jadi di dalam htdoc kalian, balik ke htdoc ya ini ya, lihat masing-masing di htdoc. Udah. Ada folder demo DPWL, dibuka. Demo DPWL dibuka, folder ya, pastikan isinya langsung ini, jangan folder di dalam folder. Saya ulangi, di dalam htdoc langsung ada folder demo DPWL, langsung ada isi seperti ini. Yang ibu gimana? Hah? Udah di copy belum? Di ekstrak? Di ekstrak demo DPWL ya, dia demo DPWL masuk ke doc, taruh di htdoc ya. Tadi di htdoc Pak. Di ekstrak. Yang itunya masuk, ini jadinya template. Jadinya oh itu tuh admin LTE-nya, ini yang demo. Nih. Jadi dia ada dua macam. Nih, mana ya yang saya kirim nih? Nih, ada demo DPWL yang 7-zip, ada admin LTE yang zip. Admin LTE ini yang template. Oke. Ibu sambil melakukan itu diekstrak ya, Bu ya. Oke, nah sambil itu saya mau jelasin ini. Jadi, di dalam htdoc kan ada demo DPWL. Ini artinya apa nih? Saya sambil kasih catatannya nih. Maka di dalam C.2 sum htdoc terdapat folder demo DPWL. Ini pun harusnya di DPW kalian udah dapat nih. Yang PHP khususnya. Harus ada demo DPWL berarti pada browser web diakses dengan cara ini. Oke. Berarti logikanya jika di dalam htdoc terdapat folder template, maka diakses dengan localhost template. Nah, itu buka tuh dua tab tuh. Saya ulangi. Localhost demo DPWL itu yang demo DPWL 7Z itu. Template ini admin LTE. Catatan. Malah folder admin LTE yang di rename. Nah, kayak gitu. Nanti ini saya kirimin ya catatannya. Saya ulangi ya, demo DPWL kan hasil ekstrak. Yang ibu udah diekstrak. Oke, ada. Coba akses localhost garis miring demo DPWL. Tampilannya gini nggak? Oke, nanti sabar. Yang ibu ini tampilannya? Yang minimal dia ada tulisan e-commerce demo apa gitu, login. Errornya nanti nggak apa-apa. Gimana Bu? Localhost garis miring demo DPWL. Udah. Yang Pak Rijal, ya localhost garis miring demo DPWL di enter. Kalaupun error nggak masalah. Tapi maksud saya nanti ada tulisan yang hitam-hitam gini, ada putih gini. Iya. Yang ibu? Lalu?
Berarti kita udah sampai demo DPWL ya. Nah sekarang gini, kenapa dia error? Kenapa ada tulisan error saat akses? Oke, gini ya. Jadi ceritanya ya, ini disebut aplikasi. Aplikasi dalam hal ini web. Dia butuh database agar bisa bekerja sebagai sistem informasi. Berarti bukalah localhost di tab lain ya, di tab berikutnya. Buka localhost ppmadmin. Silakan buka di tab baru localhost ppmadmin. Lah, tenang, saya akan pelan-pelan nih biar terbiasa. Buka localhost ppmadmin di tab baru kayak gini. Udah, sekarang kan tabnya ini sama ini kan, udah 2 biji nih tabnya. Ada? Localhost. Yang ibu bukan di Google nyarinya bu ya, di bagian URL ini ngetiknya. Ketik localhost. Masuk lagi ke Google. Ketik localhost, jangan mengandung spasi nih. Localhost _php_admin untuk apa? Untuk database. Lah, tampilnya begini. Ya saya nih karena saya pakai Laragon, saya mesti ngetik ini. Nah, harusnya tampilan kita udah sama nih sekarang. Nah, kayak gini. Ya. Udah sama? Lalu buka localhost _php_admin sudah? Ibu, hah? Loading tidak masalah, yang penting tampil gini dia nanti. Ya mau Pak Rijal ini lalu. Tapi lah benar alamat localhost ppmadmin. Oke. Nih ada deh. Adanya ini. Simbol ini ada enggak nih? Sabar dulu. ppmadmin udah dibuka. Untuk apa? Ya untuk manajemen database ya, database MySQL ini ya. Nah, mengenai versi PHP kalian bisa lihat di sini nih. Ada nggak ya kalian? Web server PHP berapa? Aman. Yang ibu? Nih di kanan nih. Ada tulisan web server. Di kanan ada database server, ada PHP web server, ada? Oh ibu, ada lah. Masih di php_admin ini bu. Kalau nggak ada klik home dulu, klik gambar rumah. Ya home di kiri atas tuh. Ya berapa? 56 PHP-nya. Nah mungkin nanti agak beda dikit, jangan bingung ya. Karena beda versi PHP-nya. Yuk kita lanjut dulu. Kita mesti ngapain? Nah ceritanya gini. Biasanya aplikasi kan yang saya bilang demo DPWL ya. Meluncur ke demo DPWL dulu coba.
yang ada di htdoc, ada demo DPWL, ada. Biasanya selain aplikasi, orang tuh akan nyertain database. Baik itu namanya database, basis data, DB, ya coba dibuka. Nah, di situ biasanya orang tuh akan nyertain file SQL untuk diimport biasanya. Tapi tunggu, jangan sembarang import. Nih, kita lihat nih ya. Jadi ini akan saya buka dengan Sublime. Saya akan lihat dulu query-nya. Kalau dia ada kata-kata create database, ya, ini berarti kita tinggal import. Kalau dia ada bagian create database, kita tinggal import. Tapi dia langsung create table, itu mau nggak mau kita bikin database dulu manual. Konsentrasi, konsentrasi ya. Jika suatu file SQL yang kita temui, dia ada query create database, berarti dia bisa bikin database sendiri. Bisa bikin sendiri dan ngelanjutin berikutnya. Akan tetapi, jika dia langsung pada bagian create table, kita harus bikin database-nya dulu dengan ada yang di remark ini. Apa contohnya? Tunggu. Saya coba cari coding yang lain, contoh kode. Ini basing-basing lah dulu ya. Toko kita ini ada nggak nih? Nah, apa file database-nya? Yang SQL kan? Walaupun dia nggak ada file DB, folder DB di sini, tapi dia ada file SQL. Saya buka dengan editor dulu. Nah, saya bilang nggak ada create database kan? Adanya create table. Berarti kita harus bikin dulu manual DB Aquila ini. Sama kayak gini. Ini kan demo DPWL. Karena dia sudah ada, berarti kita tinggal import. Yang ini harus bikin database baru diimport. Oke. Intinya jam terbang aja nanti yang akan menjawab ini. Pada dasarnya, kalau ada query create database, apa yang perlu kalian lakukan? Di php-admin tadi, nih ya, pastikan klik home dari rumah ini. Udah? Ya, klik home. Udah? Klik import. Home, import. Udah, Bu? Ini php-admin yang dibuka tab tadi tuh. Yang kita ngelihat versi PHP tadi, yang 56 tadi. Oh. Konsentrasi Bu. Ibu lapar ibu nih kayak. Bisa tak Bu? Lah? Nih yang penting nih ngeklik home dulu, penting. Klik gambar rumah. Lah? Klik import. Udah? Choose file, pilih file. Ya, sudah. Filenya yang mana? Yang barusan kita tunjukin tadi tuh, yang di demo DPWL localhost 1 SQL. Ini, dipilih file ini. Tadi kan ada di C, htdoc, demo DPWL, folder DB. Itu di open. Lah? Ya, yang file SQL nih. Kan kita choose file, Bu. Udah. Kan demo DPWL, kita pilih yang ini nih. Pak, yang putih yang Bapak ada tumpukan-tumpukan ini, cuekin. Yang penting yang dibuka adalah localhost SQL di open. Sudah? Hah? Folder DB-nya. Buka folder DB-nya. Ini nggak ada. Yang benar Ibu. Ibu langsung. Ayo konsentrasi. Nih, saya ulangi ya. Jangan heran jika yang saya ada ikonnya begini. Saya bilang yang kalian putih nggak masalah. Yang penting yang dibuka tuh file SQL-nya. Kenapa yang saya ada kayak gini? Berarti saya defaultnya programnya bukanya pakai ini.
Tidak masalah, yang penting file itu kita open. Udah? Kemudian klik kirim atau go di paling bawah. Pak, yang bapak di kanan, yang ku di kiri, ya berarti kalian klik yang di kiri. Tergantung lah posisi. Pak, yang ku tulisannya kirim misalnya. Diklik. Ya, diklik. Udah? Udah? Harusnya dia hijau nanti, centang-centang. Udah? Lah, berhasil. Yang Pak Rijal ya? Nah, itulah mengimport namanya. Jika sudah, balik lagi ke sini, reload. Tadi kan error di sini. Reload, udah? Yang ibu nih tampil. Ayo bu, konsentrasi. Di reload, di reload. Yang tadi tuh yang ada error yang hitam-hitam nih, di reload. Ibu lalu. Tadi itu sebentar langsung dia ketik baru. Ibu dengar. Ibu teman dia lagi buka tadi tuh. Ibu. Ini kan lah satu nih. Ini lah jangan ganggu. Ibu kasih tak baru. Tak baru tuh. Tak baru. Kalau nggak harus PPM itu jadi jangan diganggu. Misalnya ada yang baru lagi pakai ini udah. Jadi jadi ibu dalam ibu dalam buka ya tak. Nah, kalau ibu jangan ditutup bu, jangan diketik di situ lah. Yo, kita lanjut. Maksud apa nih bu? Bu, 1, 2, 3. Ada 3 macam deh ya. Yang ibu kan tetap ketik di sini lah, hilang lah dia. Yo, kita lanjut ya. Berarti ini udah jalan ya. Nah, ini ceritanya. Yang barusan kita lihat ini disebutnya front end. Biasanya front end itu digunakan untuk pengunjung. Orang yang buka web kita. Oke, front end. Kalau mau enak, front end itu apa? Kalau kita ke warung Padang, etalasenya yang ada nyediain barang-barang yang dijual. Oke, jelas sampai sini dulu. Nah, ini main copy nih, copy. Yuk bu, copy. Di copy alamatnya. Udah? Ya di pucuk nih bu. Di copy lah. Bu, konsentrasi ya bu. Kelak yang buka WBL dari bukan demo DPWL dengan WBL yang alamat ini di blok di copy udah bu lah ke tab baru ini bu tab baru bu. Nah ibu nang HP boleh nih coba ibu lihat yang demo DPWL terbuka loh. Iya udah di blok di copy lah tab baru ini tab baru pastein udah tambahin tulisan admin enter lah apa keluar bu gini save oke. Jadi ada 2 ini login tak? Ini login. Ada 2 login. Kita kelihatan nggak? Jadi ceritanya gini, yang di front end sekali lagi ya itu untuk pembeli. Yang ibarat warung Padang tuh mereka cuma ngelihat ya kita lah sebagai pembeli ngelihat di etalasenya masakannya apa aja. Ya nggak? Yang ini yang ada admin nih, ya disebutnya dapurnya. Jadi yang punya akses masuk ke dalam nih hanya si kokinya atau tukang masaknya atau si udanya. Oke, nah untuk login admin gunakan admin. Udah, user admin, password admin masuk. Udah, yang ibu juga udah. Berhasillah dia login seperti ini, ya nggak? Berarti ini tadi disebutnya front end. Yang ini disebutnya back end. Front depan, back belakang. Oke. Satu front end, satu back end. Nah, untuk apa? Nah, dia bisa manajemen data kategorinya misalnya. Coba klik kategori.
Klik kategori, master kategori sudah. Isi lah apa basing di sini. Bebas. Kacamata misalnya. Kacamata udah disimpan. Udah. Yang terjadi kacamata tuh tersimpan di sini ya enggak? Dan ada dannya nih. Saat kokinya udah selesai masak, ya dia sajikan di etalase kan. Lihat nih, tulisan kacamata belum ada kan? Reload. Yang kalian nambah apa di sini tadi? Sama. Di belakang sudah ada, kan tinggal dia sajikan kan? Agar bisa disajikan ya kita tinggal reload. Reload. Ada nggak tulisan kacamata? Di bagian kiri. Ibu? Iya, demo Bu, yang front end. Bagaimana Bu? Ada enggak? Di reload dulu, deh di reload. Ada enggak? Di kiri nih deh ya. Salah orang di depan lihat. Nih ya. Coba konsentrasi. Pelan-pelan lah cai lah inilah nyampaiannya nih. Lihat ya. Lihat nih lah cai banget nih. Jadi ini nih disebut front end atau etalase di warung Padang. Oke, jelas ya. Tampilannya yang mana? Yang ini nih. Back end bedanya apa? Cuma ada ujungnya admin. Ini disebut back end. Kalau kurang gede nih, digedein nih. Back end atau dapurnya di warung Padang. Oke. Tenang Bu, catatan ini nanti saya kirimin. Ada ya kan? Satu lah. Nih, lah, konsentrasi. Yang dibilang back end yang mana? Yang login admin tadi, yang ini nih. Oke. Lah. Jadi, kalau saya bilang reload yang di sini berarti front end-nya yang tadi tuh, bukan yang back end. Oke, jelas ya. Nah, terus gini maksudnya. Terus apa hubungannya dengan yang Bapak sampaikan tadi yang begini? Udah. Oke, konsentrasi. Jadi, yang akan kita pelajari di mata kuliah DPWL ini adalah bagian adminnya, back end-nya. Tapi bagian back end-nya tidak akan berfungsi jika tanpa front end. Makanya saya udah berikan tuh kopian tuh programnya sebenarnya program utuh. Satu bagian dia. Nah, tapi yang dibahas untuk front end-nya adalah saat mata kuliah pemrograman web bisnis nanti. Ceritanya gitu. Itu sesuai permintaan prodinya. Jadi kaitannya nanti mata kuliah DPWL, mata kuliah DPWL yang web lanjutan sekarang, bagaimana caranya bikin admin dashboard adminnya sehingga bisa digunakan untuk e-commerce. Nah, front end-nya sendiri akan dibahas di mata kuliah pemrograman web bisnis yang selanjutnya, yang kalian selanjutnya maksudnya. Oke, tapi ini kita nggak nyinggung, cuma kita perlu ada ini biar kalian ada gambaran. Oh, setelah proses masukin keranjang harusnya gimana, setelah ini harusnya gimana. Tapi kita nggak belajar cara bikinnya ada di pemrograman web bisnis. Itu sesuai permintaan prodinya, itu yang terbarunya. Oke, jadi jangan heran, ngapain ada dua macam nih. Ya, ini kita pelajari yang ini dulu bikinnya. Oke, dia saling terhubung, tapi waktunya nggak mungkin akan cukup, reguler pun nggak cukup. Yang kelas normal. Ya, jadi mau nggak mau dia dipecah. Itu ya. Nah, kita lanjut. Itulah kaitannya dengan yang saya sampaikan barusan. Pak, terus kami jalanin yang tadi itu untuk apa? Ya, itu memang untuk sekedar contoh nih. Jadi memang harus ada di laptop kalian masing-masing. Untuk apa? Untuk contoh. Kita mau mulai nanti belum ada dia begini. Caranya gimana? Nah, itu yang mau kita pelajari. Oke, kita coba lanjut lagi. Sampai ini lanjut. Nah, kita
mata kuliahnya belajar apa, masih sama sih, ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, ada PHP, ada MySQL, tapi dengan tambahan Bootstrap. Untuk apa Bootstrap itu? Supaya dia sifatnya responsif. Responsif itu yang bagaimana? Nah, kalau dibuka di desktop dia melebar kayak gini, buka di tablet dia lebih sempit dikit, tapi buka di mobile dia tampilannya ya menyesuaikan. Nah, kita coba yang kita nih sekarang. Yang kita kan ini nih, nih. Sekarang nih kita lihat di yang namanya desktop, laptop nih, desktop. Oke, coba kita klik kanan, pilih inspect, area manapun ya, inspect, pilih inspect. Ada Bu? Ya. Nah, di sini di kanan nih dia ada simbol untuk nunjuk, ada simbol untuk yang perangkat responsif, device toolbar ada. Yang kedua, di sebelah sebelah elemen ada, itu diklik. Inilah mode yang namanya mode responsif. Nah, kita bisa ngubah. Oh, Pak, aku nak nengok di iPhone 12 Pro kata kalian. Cuman ini tampilan kayak gini. Pak, aku nak pakai iPad atau Samsung Galaxy Fold, Galaxy ini, Galaxy itu. Nah, tampilnya kayak gini. Jadi, kalau kalian lihat tampilan sekarang, kok memanjang ke bawah? Ya, itu sifatnya dia untuk tampilan di mobile. Di aplikasi mobile, dia udah bisa menyesuaikan. Pak, kunek muter, bisa muter gini. Nah, ini nih tampilannya kayak kita lagi main game di handphone misalnya. Nah, dia landscape seperti ini. Oke, dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa nentuin ya sesuai kebutuhan maunya bagaimana. Kalau diputar gini, misalnya oh tablet tampilannya gini dan seterusnya. Oke, inilah disebut responsif. Tampilan yang responsif. Jadi bootstrapnya ada di mana ya, ada di barang yang udah kita pakai nih. Oke, ada gambaran maksudnya? Tenang, tidak diminta bikin persis kayak gini lah, karena barangnya itu udah ada. Ya jangan takut dulu maksudnya. Nah, jadi bootstrap itu manfaatnya untuk apa ya? Supaya tampilannya itu sebenarnya satu kita bikin, tapi dia bisa menyesuaikan tergantung perangkat penggunanya. Web mahasiswa kalian udah responsif belum? Jawabannya belum. Ini kan web mahasiswa nih. Udah responsif belum? Jawabannya belum. Dites aja kalian mode ke handphone tampilannya gimana. Iya, tetap mengecil. Nah, ini nih database-nya down nih biasanya nih. Ya. Nanti habis saya ngajar lah baru saya cek ya, habis saya ngajar nih. Ya. Jadi kalau dia tampilannya masih ya nggak rapi kayak gitu, masih sama kayak kita buka di desktop, itu belum responsif. Belum. Nah, tapi kalau kalian lihat yang ada data akademik tadi, yang ini. Nah, yang ini nih udah mulai responsif nih. Ya, tapi yang sebelumnya tuh yang ini yang jadulnya nih. Ya, memang belum, banyak barangnya ini. Memang lagi bertahap saya pindahin ke sini. Jadi nanti tuh yang masa lalu tuh mau ditinggalin. Tinggal yang ini. Oke. Kita lanjut ya. Sebagai gambaran udah ada lah intinya apa itu responsif ya. Oke, sip. Kita lanjut. Terus tujuannya ngapain ya? Tentunya memanfaatkan admin LTE tadi. Ya, kita bisa bikin program yang nggak harus itu sebenarnya. Banyak yang bisa dilakukan. Sayangnya database-nya mati sih ya. Jadi ya mau kita lihat apapun ini lagi nggak bisa, sama harusnya ini pun nggak buka. Banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya dengan adanya template ini. Nggak harus sistem e-commerce doang. Sistem apapun harusnya bisa. Ya selama kita bisa bikin. Ya karena dia berupa template. Karena template ya tinggal pakai. Oke. Nah, pertemuannya harusnya seperti ini, tapi kalian hanya 5 pertemuan, udah terpotong 2 kali ujian nanti, berarti 3 untuk belajarnya. Oke, ini bisa dilihat. Nah, tugasnya ngapain? Ini pertemuan pertama ngapain ini? Berarti kalian nyatat digital. Nyatat digital di mana berarti? Ada gambaran nggak? Nggak. Nyatat digitalnya di Word. Apa yang kita bahas di tiap pertemuan? Nggak? Nanti kalau lupa, Pak lupa, nanti telepon sempat. Nah, itulah gunanya rekaman. Kalian tonton, cai-cai nanti tuh pelan-pelan. Nanti catat kayak gini nih. Ya, buka aja Word. Apa catatannya? Catatan pertemuan
1 DPWL KK SB 1112 1122. NIM siapa? 21 225 2 kebanyakan. Nama siapa? Rizal misalnya. Terus tahulah kelompoknya udah ada di situ. Nah, apa catatannya? Pada pertemuan pertama ini kami, nah salah satunya ya, kan kita mau screenshot nih, makanya di grup tuh saya ada kirimin ada yang namanya Fastone Capture. Itu silakan diekstrak. Kita udah, Pak Rijal juga udah. Nanti isinya kayak apa? Beginian nih. Nah, ini isinya. Saya kasih zoom biar lihat. Nah, nih. Udah. Yang ini mau buka, yang ini aktif window katanya, yang ini jendelanya, yang ini yang sering kita pakai keempat nih. Ininya tinggal diganti ke clipboard. Lah. Setting ini destinasinya ke clipboard. Pak, saya mau ngedit nanti mau ada gambar merah-merah berarti itu di editor atau ke draw. Tapi yang kita pilih ini clipboard dulu ya. Udah. Fastone Capture-nya dibuka. Nah, yang ininya ke clipboard. Udah. Yang mau kita gunakan ini tombol keempat yaitu Control Print Screen. Udah. Udah. Oke, sekarang saya demokan bagaimana cara mencatat. Misalnya yang ini, saya mau ngambil yang ini, tugasnya adalah mencatat digital tiap pertemuan, ya nggak? Kita sebenarnya bisa mengklik seperti ini, yang keempat. Nah, tinggal main gambar kayak gini. Atau kalau nggak mau ngeklik, pakai Control Print Screen. Salah. Kebanyakan ngeklik. Control Print Screen, baru kita main gambar. Nggak? Nih, ngeklik yang keempat atau Control Print Screen, Control tahan Print Screen. Bisa? Kalau mau simpel gini lah, Bu. Iya, yang keempat, ya. Yang ada di atas ini. Iya, ada nggak di keyboard? Print Screen. Iya, Control dan Print Screen, Control tahan Print Screen. Lah, Control Print Screen, nanti dia nyuruh gambar kayak gini nih. Nah, kita tarik drag dari ujung ke ujung. Yang mau dipotong yang mana? Tujuannya apa? Sebenarnya ini sama dengan snipping tool bawaan Windows. Oke, tujuannya ya kita nggak perlu masuk pen. Kita bisa langsung ngambil hasil gambar yang udah terpotong sesuai yang kita inginkan. Nggak perlu kita crop manual lagi. Ya, jelas ya. Nah, jadi tools ini bantu kalian untuk catatannya. Jadi ini apa catatannya, lanjutinnya apanya. Nah, yang kayak gini tadi berarti buka ini apa tampilan demo DPWL, apa tampilan admin. Nih mirip gini kan tadi. Nih apa, masa saya ambil foto kalian kan enggak kan? Yang mana nih? Yang ini nih berarti front end yang mana? Front end saya tinggal screenshot yang front end. Udah. Kalau ini kan butuh utuh print screen aja kalau ini. Nggak usah di crop satu. Yang admin yang mana? Yang admin yang ini. Saya tinggal print screen. Nah, terus saya bilang tadi itu inspect itu mana? Yang dibilang responsif. Tes responsif. Nah, catatan kalian kan gitu. Klik kanan di web, pilih inspect. Udah. Nah, habis inspect tuh ngapain? Atau saat klik kanan tuh kalian mau ngambil gambar ini. Berarti kalau kalian mau ngeklik di sini, hilang menu nanti itu tidak baca. Caranya gimana? Klik kanan, tetap di inspect, tapi control print screen. Nah, baru kita mau ngambil gambar ini ada dia. Nah, jadi pilih inspect kayak gini. Ya nggak? Kalau udah gimana habis inspect? Klik kanan, inspect. Nah, nanti intinya sambil nonton cai lihat ya. Nah, yang apa yang mesti diklik ini bedanya. Lihat ya. Saya sebenarnya mau nandain yang ini. Kalau saya pakai ini control print screen kan langsung ambil ditaruh di Word nanti. Nah, berarti saya ganti dulu ke editor. Yuk, kita coba yang ini. Biar tidak kepudat. Intinya ini untuk catatan kalian ya. To draw
skip editor. Jadi untuk nilai tugas kerjaan kalian adalah mencatat ya pertemuan. Nanti catatannya itu hanya 3 kali ngirim. Jelas? To draw, udah? Ada? Yang clipboard tadi tuh diganti. To draw, skip editor. Udah Pak Rijal? Ini nih yang fast tone tadi ya. Lah, ini ganti ke to draw, skip editor. Lah. Oke, cara pakainya kita kan mau ngambil gambar ini nih. Ya nggak? Iya, mode inspect. Yang inspect tadi. Aktifkan mode inspect. Yang gini tadi tuh Bu, klik kanan, inspect. Lah. Inspect itu dimanapun ya, dimanapun di webnya, klik kanan, pilih inspect. Lah. Bu. Di inspect lah. Oke, kan tampil ini nih. Sekali lagi saya mau ngambil yang beginian nih. Berarti saya pakainya setelah ubah ke draw, saya tekan control print screen karena mau ngambilnya daerah tertentu aja. Nah, saya mau ngambilnya daerah di sini nih. Oh, enggak? Saya kan udah gambar nih. Udah? Ya kalian udah? Control tahan print screen. Kalau print screen doang itu utuh tuh selayar. Control print screen sudah? Bu. Nah, lepas dia akan tampil jendela baru nih nanti nih. Mana jendela baru nih kayak gini? Ada? Yang kita draw tadi tuh ada gini. Saya ulangi ya. Nih. Tadi kan saya tekan control print screen ya. Control print screen gini kan. Saya ngambil gambar kan di sini. Udah? Lepas kebuka gini kan? Ada? Nah, kalau udah yang ibu lalu. Oke, konsentrasi. Lihat. Saya mau nandain. Yang mana kita klik untuk ngetes responsif yang ini kan? Kalau kita sebagai yang sekarang, kita tahu yang mana diklik. Coba berikutnya, namanya catatan kan untuk bantu ngingetin. Kita tahu kan yang ini kan? Tapi sekarang untuk nandainnya gimana? Belum tahu kan? Nah, berarti kita kasih penanda. Apa penandanya? Bisa pakai ini. Ya, tinggal beginian. Pak, kok nggak bulat-bulat nambahin kata kalian nanti berarti tinggal beginian. Lah. Ya kayak orang bikin tutorial loh. Oke, enggak ya sampai ini ya. Sampai ini Bu, aman Bu? Oke, bener ya. Kalau sudah, atau mau ambil tulisan 1, 2, berarti kita ketik pakai A ini. Harusnya udah lah deh ya. Ini tinggal tarik-tarik tadi tuh. Coba Bu, dites, jangan sampai kepun. Nih, nah, saya bikin banyak nih tuh. Sampai catatannya detail banget nih intinya. Kalau batal, Ctrl Z. Bisa Bu? Berarti balikin Ctrl Z lagi. Ya. Jika sudah lah kan? Oke. Udah Bu. Intinya mengenai arah panah terbalik atau apa itu jam terbang aja, maksudnya nanti makin sering nyoba makin ini. Iya, yang penting tahu dulu ya nggak? Nah, kalau udah, yuk konsentrasi Bu. Bu, yuk lihat di layar ini, lihat lah. Oh. Kalau udah mau ngambil gambarnya ini gimana? Di sini ada tombol copy. Jadi tidak perlu capek nyimpan copy dulu, udah. Copy. Taruh di mana? Kan tadi kita nyatanya di Word. Ada? Pastein. Lah. Setelah inspect catatannya, klik ini nih yang ditanda merah. Gampang ngelasin ya nggak? Namanya catatan. Udah? Iya, cuma copy paste. Untuk apa ya? Biar kalian hafal intinya. Tujuannya itu. Ya catatannya ujung-ujungnya untuk kalian juga. Lah, sampai ini jelas. Tuh. Dikumpul.
sebelum pertemuan selanjutnya ya, saya tulis ya, kapital tugas catatan digital ini dikumpulkan tiap pertemuan. Nah, jadi untuk pertemuan satu dikumpul paling lama sebelum pertemuan 2 dan seterusnya. Nanti saya kirim ini Bu contoh ini. Ya, jelas nggak kira-kira tapi maksudnya? Kan nggak mungkin barulah bikin Pak kapan-kapan kami nonton tadi itu ada ketinggal maksudnya ya nggak. Nah makanya saya bilang tadi nonton video tadi kan, nonton video. Nah kalian sambil melengkapi udah selesai paling lamanya ya di pertemuan kedua sebelum kita mulai kuliah. Untuk apa ya, bantu kalian ngingetin juga. Oh udah belajar apa ya sebelumnya? Udah sampai ini jelas? Oke kita lanjut. Apalagi banyak bapak. Oh, lah kita lanjut ya. Tugasnya berarti nyata digital yang dibahas tiap pertemuan. Pertemuan ujian ya nggak usah ditulis. Intinya 3 kali itu aja. Tapi ternyata kalau ujiannya cuma sekali, berarti kalian 4 kali catatannya. Udah? Lah sampai ini. Tugas, itu untuk nilai tugas. Untuk nilai UTS, kalian nambahin fitur master yang belum ada. Master kata kalian. Ibu sering nonton TV, Bu? Jangan-jangan taunya Master Deddy Kobuzer atau Master Limbat gitu ya. Nah, di sini bukan master yang itu ya. Sekarang gini, master. Kita lihat ya. Ada kategori, ada produk, ada foto produk, ada karyawan, ada pembeli. Pak, biasanya kalau e-commerce tuh ada untuk kurirnya. JNE, misalnya ke kota mana tarifnya berapa, atau master tarif dalam hal ini, atau master kurir. Nah, misalnya yang kurang itu yang kalian tambahin. Oke, itu misal. Jadi yang udah ada nih, ini adalah contoh-contoh master nih, ya. Master itu apa kan tabel yang tidak ada dari tabel lain kan, dia nggak ada key dari tabel lain, dia berdiri sendiri bisa. Nah jadi iya, bukan nambah kolom, beda, nambah satu baru master. Intinya olender gitu. Iya, CRUD yang baru untuk tabel master. Oke, kenapa dibilang tabel master tadi? Di sini sebenarnya sudah saya kasih LRS. Masternya apa? Kasir, kategori, produk, ya foto, pembeli. Udah, karyawan satunya. Berarti kalau saya ada gambar satu lagi LRS-nya untuk satunya adalah kurir atau tarif tadi, berarti ini bisa terhubung ke pesanan. Ya nggak? Ngasih pakai yang mana nih tarifnya? Tarif kirim, ya nggak, ongkir atau tabel ongkir lah saya bilang di sini. Nah, nanti larinya ke pesanan. Bisa nggak seperti itu? Bisa aja. Berarti kalian bikin program master untuk yang ongkir ini. Nah, kenapa? Kategori, kode kategori, nama kategori. Lihat nih. Kategori, kode kategori, nama kategori. Berarti kan sesuai dengan tabel yang dirancang tadi. Bener nggak, Bu? Nah, berarti kalau kurir tuh butuh yang namanya ada ID-nya, ada tujuannya, ada siapa kurir JNE atau apa tuh, tarifnya berapa, kabupatennya berapa. Nah, berarti setidaknya ada 5 file misalnya. Berarti ada 5 bukan 2 gini. Udah, itu gambaran. Nah, makanya kita pelajari nanti mulai dari yang paling gampang nih. Mulai dari 2 kolom doang. Tapi nanti masternya ada yang lebih dari 2. Yang ini ada 7 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan seterusnya. Nah, UTS-nya ngapain? Ya bikin model-model begini nih lah. Ya. Lanjut. UTS. Ada pertanyaan? Belajar dulu lah pokoknya. Tahu lah nanti ya. Kalau UAS-nya nanti fitur transaksi. Kalau yang sebelumnya master, yang ini transaksi. Transaksi apa? Misalnya, oh upload bukti pembayaran. Diukur dari kompleksitasnya, kalian bikin apa intinya yang belum ada. Oh Pak, saya laporannya nggak mau nampilin cuma tulisan-tulisan, saya mau pakai grafik misalnya kayak gitu. Itu kan kembangin juga fitur transaksi boleh. Ya. Nah, makanya yang saya bilang tuh template ya, karena sudah ada sebenarnya contohnya. Kita tinggal manfaatin. Kayak caranya gimana, sabar. Intinya ini gambaran perkuliahannya, ngapain tugasnya tadi udah cuma nyatat intinya. Sebenarnya catatan tuh untuk kalian lah. Ya, tapi itu catatannya dinilai. Lanjut ya, UTS-nya master, UAS-nya transaksi. Dah, lanjut.
kebutuhan softwarenya harusnya udah tahu lah. Boleh pakai SAM, boleh pakai Laragon. Jadi kalau kalian yang SAM-nya sering stuck, ya boleh beralih ke Laragon. Saya sih sering nemuin SAM ini bermasalah, khususnya di PHP Admin. Jadi saya sekarang ini pakai Laragon. Oke. Kenapa? Ya karena sering stuck tadi. Nih lihat nih kalau database saya ada berapa nih. Nih. Terus 2122E aja ada berapa nih per kelompoknya tuh, banyak ya, per mahasiswa. Yang B ada berapa tuh, banyak. Yang J, yang K dan seterusnya. Ya jadi selama pakai SAM sih yang begini-begini ini sering bermasalah. PHP admin-nya terutama nggak bisa dibuka, error JavaScript dia bilang. Tapi selama Laragon syukurlah belum pernah. Nah jadi saya tuh kalau kalian lihat saya pakai ini kenapa ya, karena alasannya kayak gitulah. Saya mulai meninggalkan SAM ya, beralih ke situ. Ya kalian pakai SAM masalah nggak? Nggak masalah juga. Oke lanjut ya. Browser sama editor, harusnya ini udah pernah lah kalian pernah. Nah ini udah selesai, itu baru pengantarnya. Ini kita mau bahas prakteknya di sisa waktu 15 menit. Oke, konsentrasi sampai itu dulu, nggak ada pertanyaan kan? Oke, satu lagi silakan buka localhost template. Silakan buka localhost template. Udah, catatan ini udah saya copy paste tadi, berarti saya close aja. Udah bu, localhost template yang ibu udah kebuka, keluarnya apa bu? Begini nggak kebuka ya? Berarti kalau saya mau print screen ya saya tinggal ubah ke clipboard lagi, tinggal print screen, tinggal paste. Nah silakan buka ini. Untuk apa ngebuka localhost template? Ada ceritanya kan? Nah jadi ceritanya kita mau berkenalan lebih lanjut tentang dashboard ini. Yo, kita klik dashboard V1. Ini template. Ini yang jadinya. Ini yang jadinya. Mirip dengan dashboard V1 nggak dia template ini? Kalau kalian lihat. Belum Pak, V2 gelap-gelap. Belum juga, warnanya kegelapan nih. Ya nggak? V3 biru, biru, bulat. Mirip lah, kurang lebih sama kayak gitu. Tahu nggak? Berarti kita bisa nyontek dengan indeks 3 ini sebagai tampilan utamanya. Oke, localhost template yang tadi tuh. Ya saya bilang admin LTE di rename tuh bu. Ya admin LTE di rename. Admin LTE itu ya yang di rename. Cuma perlu konsentrasi kuliahnya. Iya, pokoknya tampilannya gini nih nanti. Berarti template Ngapain ada yang nol bu? ada dua Pak. Oh, Sebelumnya ada ini, ada yang template juga sebelumnya di yang iya iya. Oh lah, berarti ibu menyesuaikan kayak template nol lah nanti. Oh, yo, udah ya. Oke, nih, yang kita mesti tahu berikutnya adalah kalau mau output hasilnya kayak begini, kira-kira menggunakan dashboard yang mana? Konsentrasi. Tadi kan mulainya dari satu nih. Oke, ini
Sama nggak dengan dia ini? Sama nggak? Warnanya, ininya, pilihannya sama. Dashboard V2 hitamnya sama, tapi ininya beda. Nggak? Nih warna nih. Satu atau tiga yang kandidatnya. Nah, satu dan tiga ini apa bedanya? Ada nggak bedanya? Kalian lihat? Ada? Hah? Iya, grafiknya tentu, tapi secara warna, ini saya buka dua kayak gini lah. Nah, bedanya, hah? Lebih interaktif. Bukan grafiknya ya, grafiknya tuh kita bisa ngambil berikutnya. Nah, nih, kita lihat dari mana tadi tuh. Nih, ke sini, nih. Nah, dari paling kanan ini bentuknya kayak gini, ya nggak? Ini kayak gini, mirip dia. Secara ini V3 dengan ini mirip, tapi intinya kita mau menggunakan yang mana? Coba kita lihat ya. Dia secara utuh, nah bentuknya seperti ini habis. Tapi yang satunya secara utuh, ini juga habis. Nah berarti yang mana yang lebih mau dipakai? Ya sebenarnya tergantung kita, karena dua-duanya mirip. Kalau mau yang versi satu yang kita menggunakan, berarti ini kita copy dulu. Nah, yang akan digunakan kita catat nih, list file yang akan digunakan. Dalam hal ini di context sebenarnya. Nah, satu baru, ya enggak? Baru satu. Jadi ceritanya gini, kita baru berkenalan dulu. Kira-kira di template ini mau pakai apa aja? Oke, konsentrasi ya. Berikutnya, ini saya tutup yang tiga ini. Nah, lihat ya. Di sini ada form model gini. Oke, lihat. Form tuh ada di mana ya? Saya mesti nyari. Nah, ini kebetulan ada tulisan form. Boleh diklik, general. Sama nggak? Ini ke kanan. Yang ini ke bawah. Bukan ini berarti. Oh, enggak? Ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Ternyata dia ada di paling bawah ini. Email, password. Yang kayak gini nih, dia ke kanan. Disebutnya horizontal form. Bener nggak? Berarti contekannya ada di mana? Ada di sini kan? Tinggal kita copy. Nah, jadi saya ngelis kira-kira apa aja yang digunakan untuk kita bikin sistem kayak itu. Kayak yang udah jadi. Jadi sengaja saya copyin yang udah jadi. Nah, tapi kita pelajari cara bikinnya gimana. Oke, berarti udah dua form. Ada tabel. Nih, yang di bawah ini tabel. Kalau ditunjuk dia ada kayak gini. Dapatnya dari mana sih tabel tuh? Nah, berarti dia ada contoh sampelnya untuk table, simple table. Nah, kita tinggal nyari yang mana dia. Kalau ini ada ditunjuk nih, berarti ini barangnya. Oh, ada simple table. Berarti alamat ini saya ambil lagi. Jadi ceritanya habis ada template-nya kita ngapain? Melist apa aja yang digunakan. Nah, apalagi kira-kira ya kata kita gitu kan, kurang lebih logikanya. Nggak diapel, oh icon-icon nih dari mana icon-icon nih aku tahu ya nggak. Nah icon-icon nih kita cek di sini, UI elemen berarti icon kan, ada tapinya. Hah, mana contoh icon macam-macam nih, baik kita ngeklik nih, font awesome keluarnya. Font awesome pun udah ada beberapa versi, nggak mungkin. Gini triknya gini, konsentrasi ya. Kita cari yang ada icon, kan banyak nih ada icon nih. Oh, ada. Nah, triknya gini, agar mengetahui versi font awesome yang digunakan itu berapa. Ya kita tinggal Ctrl U. Ctrl U tuh nampilin code ini. Udah. Oh, ya, nampilin code untuk yang ini. Ctrl U. View source code. Udah. Dia tampil ini ya. Font awesome-nya kita mau tahu font awesome berapa sih. Saya klik. Ternyata di sini dia nyampain font awesome-nya versi 5. Ada? Ada yang kalian? Nih, font awesome. Dia nyampain CSS-nya itu menggunakan yang versi 5. Yang kalian versi berapa? Belum.
biar nggak alurnya nih. Ada sunblock apa bu? Nih di Ctrl U ada nggak begini nih? Dia font awesome nih, diklik, udah, ya, ya sama kan nih kita kan versi 5 kan. Nah berarti gini kalau udah ya, ini akan saya blok. Yang penting kita connect internet, kita cari nih font awesome 5, udah, saya klik kanan, saya search, saya cari, udah, saya cari, sudah, oke. Dia banyak, aduh udah jelas, tapi langsung aja saya to the point. 5 dalam ini cheat sheet. Nah nih, font awesome 5 cheat sheet, silakan. Di Google, ini bu, baru Google bu. Maria font awesome 5 cheat sheet. Cheat sheet. Cheat tuh curang. Ya kertas curangnya apa? Ya cheat sheet. Udah. Oke, ini pun termasuk catatan kalian ya. Kalau sudah konsentrasi, kita pun nggak jelas sebenarnya mau buka yang mana. Coba aja mulai dari 1, mulai dari 2. Nah, saya udah buka 2. Yang ini cheat sheet-nya model apa, yang ini cheat sheet-nya model apa. Nanti saya mau lihat karena loading. Nah, yang saya mau pakai sebenarnya ini. Kenapa? Nah, kalau ini kan apa kayak candi-candi penting kan kita lihat ya kan? Oke, konsentrasi bu. Saya ada buka 2, get version deh, ini tampilannya. Apa ya candi-candi brand kata kalian kan? 5 F5. Cuman cara pakai nggak ngerti kan? Kita akan lebih familiar jika menggunakan yang ini. Nih. Udah? Yang ini ada. Ini kan perintah HTML kan? Oke, sudah sampai ini? Dapat? Bu? Masih jalan. Di bookmark dulu nih, biar gak hilang. Bookmark. Ini bookmark. Di kanan. Ctrl D sih bookmark itu. Bookmark. Di down. Ya. Tujuannya apa? Saat kita mau buka gini ada nih. Bookmark. Mau ngebuka lagi maksudnya gampang, tidak usah nyari. Karena berikutnya masih dipakai nih. Udah? Oke, sebelum lebih jauh gini, coba klik segitiga di atas ini. Udah? Penting nih. Tiga titik di atas sudah, setting. Udah? On startup ada nggak? On startup. Ada? On startup sudah? Ini nih pilih continue where you left off. Iya, apa maksudnya sabar? Sabar, nanti kita buktiin. Nih ya, pilih ya. Satu lagi yang download nih. Ya, download. Udah. Download. Ini change. Ya, change, klik. Udah. Ada nggak drive D? Drive D. Ibu. Pilih D, select. Udah. Select lah. Ini nih aktifin. Tanya dulu sebelum download. Udah. Jadi yang kita lakukan on startup dan download tadi ya. Yang download ini untuk apa? Nanti kita lihat perbedaan. Udah yang ini ya. Close lo. Google Chrome-nya close. Lah. Di close lah. Udah ya. Yang saya belum ketutup nih. Nah, lagi proses ya. Udah ketutup ya. Sekarang buka lagi Google Chrome yang tadi. Yang barusan kita tutup. Buka. Ya saya sih mana ya saya ya? KKSB nih saya. Saya klik, hasilnya adalah seperti ini. Yang kalian apa hasilnya? Yang Chrome yang kalian tutup tadi tuh, hasilnya apa kalau udah dibuka lagi? Hah? Kan kita tutup tadi tuh. Kalau udah kita buka lagi hasilnya apa? Hah? Ketutup semua? Ketutup semua apa kebuka semua? Nah, itu tulisan continue where I left off tadi itu
Oh, itu ada. Iya, yang continue where I left off tadi tujuannya apa? Ini nih ya, lihat ya. Ini kan nutupnya yang paling ini kan. Lalu, ini kan kalau saya tutup jendela nih, biasanya kalau kita buka lagi hilang yang udah kita buka tadi kan. Nah tujuannya continue where I left off tadi supaya ya yang apa kita buka-buka tadi itu masih tetap ada. Nah tujuannya apa? Kayak ibu tadi, apa mana yang tadi? Nah, biar cepat maksudnya kalau kita buka. Jelas ya? Yang Rizal? Oke, itu satu. Kemudian yang download itu dia nanya dulu. Jadi kita mau ngopi database, nanti dia nanya dulu mau nyimpannya di mana, localhost tadi. Khususnya kalian mau kalau mau ngumpul jawaban, itu tuh penting tuh dua hal ini. Saya ulangi ya, juat-juat nih malangnya, udah pelan-pelan nih. Saya ulangi, cai. Kan ada rekaman nanti ya nih. Jadi di on startup, kenapa continue where I left off? Kan saya buka banyak nih. Kalau saya hafalin satu-satu kan penting loh, nak buka HP ya tadi itu ya enggak? Nah, jadi tidak sengaja ketutup, pada udah pandai kata kalian nah, udah ketutup deh kan. Kalian tinggal buka lagi browsernya, dia nanti kembaliin lagi. Karena kita continue where left off. Satu. Kemudian download. Download itu apa? Ditanya dulu. Tanya dulu sebelum download. Nah, kita hidupin kan. Supaya apa? Supaya saat kita mau mengekspor dari PHP-admin nih, jawaban kita, file SQL nih, dia nggak langsung download dimasuk ke folder download. Biasanya mahasiswa tuh penting tuh. Kalau udah masuk download ini kan banyak nih kayak gini nih, tapi HP si file nggak. Nah, mana nih salah kirim nggak taunya. Jadi untuk mencegah hal itu sebaiknya kita ya tanya dulu lah yang pasti kalau udah ditanya mau ditaruh di mana di filenya. Nah, itulah kenapa saat di demo DPWL nanti kalian akan nemuin file ini. Dan harusnya tidak salah. Karena ya udah pasti saya naruhnya di folder DB. Sama kalau kalian mau ngumpul jawaban nanti file database-nya yaitu file SQL ditaruh di folder aplikasi. Jelas ya? Jadi nggak mungkin salah copy maksudnya kan udah dia tanya dulu mau yang mana ngirimnya. Oke, sip ya. Nah, terus itu catatannya jangan lupa ditambahin lagi. Saya sambil ngelis nih kalau udah ya tutup. Ini tutup dulu berarti ini satu pintu tutup, ini tutup. Ini biarin ini tutup. Font awesome-nya udah tahu cheat sheet-nya ya enggak? Kenapa? Nah, berarti ini saya taruh di catatan. Nah, kenapa perlu itu? Untuk ngeliat icon-icon yang digunakan. Oke, dia di versi admin LTE yang sekarang, yang versi kita gunakan ini ya, dia nggak nyampain icon-iconnya mana, tapi versi 2 dia nyampain contoh iconnya. Itu di video yang tahun sebelumnya tuh, yang ada saya sampaikan. Yang kalian nih memang versi 3 ini ya, mau nggak mau kita pakai cheat sheet namanya. Oke, itu sudah, ini saya tutup, berarti ini saya tutup. Nah, apalagi yang kurang? Warna-warna ini adanya di color-colornya di mana? Button nih dia nih. Nih, warna-warna nih. Berarti ini saya copy lagi. Oke. Nah, intinya sekali lagi hanya ngelis dulu kira-kira mau pakainya apa aja. Harusnya jelas lah ya. Nanti ceritanya di pertemuan selanjutnya kita baru mulai, oh kulat tahu nih nama pakai indeks, kulat tahu pakai ini. Itulah yang kita modif. Apakah jelas, Ibu? Oke, konsentrasi. Oh, nih ya, nih, coba lihat lagi Bu. Ini tombolnya kan udah berwarna nih. Berarti tombol itu ada di mana? Nah, yang satunya kuning itu warning, warung kuning. Yang satunya danger, yang hapus. Iya nggak? Nah, butuh icon. Nah, berarti warna ini nanti kita butuh si button sama si font awesome nih. Nanti kita coba klik satu-satu lagi dari catatannya. Harusnya udah cukup jelas lah ini. Produk ada nggak ya bentuk aneh? Harusnya nggak ada, masih sama kayak tadi. Foto untuk gambar harusnya nggak ada juga karena untuk udah dasarnya ini. Karyawan, pembeli, validasi, ya kayak gini-gini nih masih tetap ada tombolnya kayak tadi nota. Nah paling ini yang contoh berikutnya di invoice, coba di template
ada example pack invoice, ada invoice, example invoice. Di sini nih ada tombol print, ada tombol print, ada di example, ada pack invoice, ada di template ini Bu, di template sudah ketemu nggak? Ini template tadi ada mailbox, ada kalender, ada galeri, ada invoice, ada nggak ketemu lah. Nih di bawah tuh. Ini yang saya buka tuh template tadi tuh ya, yang Ibu template 0 berarti Bu. Ada pack invoice, ada ekstra, mana ada ekstra nih? Jauh gila, klik di ini nih ya, di pack ada invoice. Ekstra nih lah bawah bener nah. Invoice. Ada Bu? Berarti ke atas lagi. Nih. Pack ekstra kan gini nih. Di dalam pack-nya diklik dulu. Invoice ada. Invoice nih ada contoh untuk print. Nah, hasilnya output kayak gini nih. Ada. Nah, berarti kalau kita mau pakai contohnya invoice ini dong. Bener gak? Kalau mau nyetak, berarti secara contoh-contoh admin LTE ini udah lengkap sampai jadi cetakan. Jadi ceritanya gini, sidang SI itu terdiri dari demo nanti. Demo apa? Demo master. Demo master berhasil sampai simpan ubah hapus gitu CRUD C di tangan. Sampai transaksi berhasil itu bisa B. Tapi sampai laporan bisa A. Tentunya kalau tanya jawab juga komplit ya maksudnya. Ya syarat minimal lulusnya yang C itu yang master tadi. Ke transaksi bisa B. Laporan bisa A. Ya, laporannya apa ya? Output tadi. Yang ini kan belum ada karena kita belum melakukan ada validasi pesanan dan segala macam. Laporan penjualannya apa nih? Nah, kayak gini nih. Dicetak mirip kan dengan tadi. Nah, maksudnya kayak gitu. Kalau udah sampai laporan dia bisa ke A. Nah, tujuannya apa ya? Contekan kita ini udah ada. Itulah gambarannya. Pak, selain contekan itu apa lagi? Berarti di ekstra ada login segala macam. Kalau mau bikin login kayak yang gini, nih di sini kan ada login nih. Bukan yang ini berarti. Berarti pakai login yang mana? Kalau ini kan nggak ada biru-biru di atasnya. Berarti dia pakai yang V2 ini. Nah, yang ada biru nih. Nih, ini kan contoh kita admin LTE yang demo DPWL. Ini yang admin LTE. Berarti contohnya maka yang ini. Nah, jadi udah di list semua. Itulah bahan untuk kita praktek selanjutnya. Oke. Saya ulangi. Nih, saya ada ngeklik tadi ekstra, ada login register versi 2, ada namanya login V2, ada, diklik. Login V2 nya diklik. Udah. Ini kan tampilannya kan. Yang ini admin LTE yang demo DPWL. Kalian klik logout dulu di demo DPWL. Klik logout. Udah. Hasilnya ini kan form login tadi yang admin tuh. Sama kan dia. Atasnya ada birunya. Nah, kalau kita mau permak dia ini gimana ya? Tinggal kita eliminasi, buang. Sisanya kayak gini. Ada? Enggak maksudnya nih. Lah. Nah, gini, ini kan contohnya template ya. Kita mau jadinya begini, berarti ada beberapa bagian yang kita buang kan? Apa itu? Remember me, ini, dan bawah ini kita buang.
tinggallah dia seperti ini, kan sama. Nah, tujuan kita berarti kalau udah ngelis, berarti kita modif sekarang. Bagaimana supaya jadinya kayak gini? Itu berikutnya. Karena jam kita kan udah habis jam 12 tadi kan. Udah, jangan sedih. Nah, jadi kita belajar apa ya? Kurang lebih kayak gitu, bertahap. Oh, sudah ada localhost template. Oh, sudah ada localhost demo DPWL. Berikutnya berarti kita latihan ya. Ya. Nah, sama pertemuan selanjutnya gitu lagi. Oh, udah selesai bikin login. Berhasil nih loginnya. Admin. Harusnya sih kalian kalau udah ada dasarnya kemarin udah sangat gampang itu. Tinggal ngingetin yang kemarin udah selesai jadi baru masuk ke kategori. Oh, bikin form ini gimana? Oh, kalau udah nyimpen gimana? Lah, beres gawe gitu. Selesai. Ya nggak? Nah, ada pertanyaan nggak sebelum ditutup? Tidak, memang benar. Masalah pusing, belum ngapa-ngapain ini. Belum ada error-error ya. Iya, belum ada ngapa-ngapain ini, Bu. Iya, belum ada coding, baru sekedar ngelis. Nah, jangan pusing dulu lah. Ada pertanyaan nggak apa kira-kira sebelum pulang deh? Sebelum ditutup ada yang mau ditanya? Ya karena memang belum ada kan baru sekedar ngelis saja ya nggak. Tapi gambaran, iya gambaran kegiatan kita itulah yang saya sampaikan tadi. Nah ini saya kirim contoh catatannya ini ya ke channel lah biar kalian sama-sama lihat. Contoh catatan. Truk, truk. Send. Lah selesai. Udah. Hmm. Nah, sampai ini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sebelum pulang? Database-nya bentar lagi saya hidupin. Database web tadi tuh. Nah, sebelum pulang ada yang mau ditanyain? Jadi kita sebenarnya gini nih, saya tinggal close. Sabtu depan baru saya buka lagi pun, nggak masalah, nggak lupa. Oh, kita kemarin sampai mana ya? Oh, baru sampai ini, ya nggak? Nah, berarti kan catatan pertemuan dua boleh berikutnya. Udah? Sudah? Ada pertanyaan? Cukup ya, karena memang harusnya belum ada sih, tinggal mempraktekkan ya. Nah kalau iya, nah kalau mau bisa ya sering-sering latihan, terutama yang dasarnya kemarin tuh, dua mata kuliah dasar, pemrograman web dasar dan DPW-nya. Belum, berikutnya sudah. Ah, ya berikutnya sudah, makanya butuh konsentrasi. Tapi biar nggak kepun, boleh nonton YouTube yang kelas reguler. Untuk gambaran itulah persis kok harusnya. Tapi bedanya waktu kalian pendek. Ya. Gimana? Ada lagi? Cukup oke. Jika tidak ada, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita bertemu lagi di program selanjutnya. Boleh pulang ya Bapak Ibu. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Intinya semangat-semangat belajar ya. Kalau mau bisa sih harus kawa dulu lah.